Setelah kejadian sebelumnya, Zenon dia memikirkan Alice dan memimpikannya. Di dalam mimpi tersebut dia memanggil-manggil Alice. Alice, di mana kau? Alice. Alice datang dari belakang. Ayah. Zenon dia menoleh dan melihat Alice tepat berada di belakangnya. Dia langsung memeluk Alice. Alice, dari mana sajakah kau ini? Ah, ayah, respon Alice. Alice ku sayang, ayah takkan meninggalkanmu lagi. Tapi ayah, Zenon juga memimpikan Jegal. Jegal berkata, kau, apa putrimu itu sedang memata-mataiku? Perkataan Jegal tersebut membuat Zenon terkejut. Tidak, aku. Seseorang memanggil Zenon. Zenon. Zenon yang masih dalam mimpi atau lamunannya dia berkata, aku melakukannya demi keselamatan keluargaku. Zenon. Zenon pun tersadar dari mimpi atau lamunannya tersebut. Tepat di hadapannya ada Jegal. Zenon dia berkata sembari memegangi kepalanya. Sudah seminggu sejak Alice menghilang. Aku sudah mencarinya di seluruh Toriajan. Meski kau dan para dwarf mencarinya, kita tetap tak menemukan petunjuk apapun tentangnya. Rasanya seperti dia menghilang begitu saja. Zenon dia memandangi minuman yang ada di gelas di depannya. Setelahnya dia pun meneguknya. Jegal hanya memandangi itu. Dia pun menghela napas. Kau sudah mabuk, jangan pergi keluar. Karena sudah begini, aku tak punya pilihan lain selain meminta bantuannya, ucap Zenon. Jegal yang mendengar itu dia bertanya, bantuannya? Maksudmu ada yang bisa membantu kita mencarinya? Zenon pun menjawab, di Karbon, kalau ada yang membicarakannya, pasti hanya dia yang dimaksudkan, Raja Kono, Demetri Greenfield. Dengan pengalaman dan kebijaksanaannya selama lebih dari 300 tahun, dia telah melewati segala bentuk tantangan di negeri ini. Jegal yang mendengar itu dia berkata, sepertinya Raja LF itulah yang membuka gerbang Karbon. Dalam hati dia bergumam, siapa dia? Apa yang membedakan orang sekuat itu dengan yang lainnya? Zenon dia berkata, terima kasih karena sudah membantu kami mencari Alice. Jegal, tidak. Kehilangan seseorang yang kita sayangi tidaklah mudah bagi siapapun, respon Jegal. Sekarang, kau pasti sudah menyadarinya. Aku mengundangmu untuk mengawasimu. Aku langsung sadar begitu aku masuk ke dalam. Aku pernah merasakan alarm yang sama sebelumnya. Respon Jegal memandangi sesuatu di atas. Aku merasa malu. Sebenarnya ada kecurigaan kalau kau ini adalah seseorang pengguna pedang demonik atau seorang iblis itu sendiri. Ada sebuah kesaksian dari sang warrior of justice. Kesaksian? Zenon dia melanjutkan, jangan khawatir, aku telah menyingkirkan kecurigaan tentangmu itu. Aku telah memperhatikanmu sejak kita sampai di Karbon. Tapi bukankah pedang hitam itu satu-satunya bukti? The Dragon Slayer, pedang milik Arenes Greenfield, adalah sebuah pedang demonik. Terkadang, Esnabel yang hebat juga bisa membuat kesalahan. Dan macan itu, tak ada roh yang mengikuti mereka yang berniat jahat. Jegal yang mendengar itu berkata, jadi apa kesalahpahaman tentangku sudah bersih? Aku lebih khawatir tentang keselamatan keluargaku lebih dari apapun. Dan aku menghargai usahamu untuk mencari putriku seminggu ini, jawab Zenon. Zenon pun memberikan sebuah surat. Ambillah. Apa ini? Tanya Jegal. Ini adalah surat hak perwakilan untuk menghadiri pertemuan Dewan Tertinggi Karbon. Aku yakin kau datang kemari untuk mengembalikan macan itu ke Sigmaer. Kalau ku katakan ini pada yang mulia, mungkin ini tak hanya bisa menyelesaikan insiden ini tapi juga kuisnya. Jegal yang mendengar itu berkata, bukannya kau bilang kalau kau ini hanyalah dwarf biasa? Aku hanyalah seorang ayah biasa yang mengharapkan keamanan putrinya. Signatur Jegal, ku serahkan ini padamu. Selalu perhatikan tingkah lakumu di depan yang mulia. Jegal yang mendengar itu berbalik pergi seraya berkata, aku mengerti. Beberapa saat setelahnya, tepat di istana Toriajan, akar dari pohon dunia,
Jegal dan kelompoknya sedang berjalan. Mereka pun memasuki sebuah ruangan. Dia pun langsung disambut oleh beberapa pengawal dan seorang raja yang sedang duduk. Salah satu bes berkata, "Minggu lalu ada beberapa anak yang diculik." Drauf di sampingnya berkata juga, "Sepertinya di antara anak-anak itu, mereka juga menculik putri dari kepala suku Yongseok. Mengarahkan tentara secara ceroboh hanya akan membuat masyarakat khawatir. Kita harus membuat tim kecil dan memulai investigasinya." Di sisi raja, dia sedang menulis sesuatu di buku. Setelah selesai, dia langsung menutupnya seraya berkata, "Sebelum menyelesaikan insiden ini, mari kita dengarkan apa yang prajurit manusia pembawa masalah ini ingin katakan dulu." Diperkenalkan, orang tersebut adalah Demetri Greenfield, Raja Kuno Karbon. Jegal berkata, "Baik." Dia pun mengutarakan keinginannya datang. Kepala suku Yonsok, Jenon, meminta bantuan untuk menginvestigasi putrinya yang hilang. Raja, dia langsung menyela, "Aku tak sedang membicarakan tentang masalahnya. Aku bertanya tentang masalahmu, Warrior of Dome." Jegal yang mendengar itu, dia merespon, "Baik, demi mengembalikan macan ini ke rumahnya, saya meminta Anda untuk membuka gerbang menuju Sigmaer. Dia sedang berada dalam wilayah manusia." Mendengar permintaan dari Jegal, Raja, dia langsung menolak. "Aku menolaknya." Menerpa dia berbisik pada Sioi. Di drop itu, dia bilang kalau semuanya akan selesai jika kita menemui Raja ELF ini. Tapi rupanya dia tak berguna. Sioi juga berkata, "Kenapa? Istar, Mamon dan Diablo pasti akan bahagia tinggal di rumah mereka." Raja berkata, "Sekali kau membuat pengecualian, semuanya akan hancur. Gadis manusia, Sigmaer adalah tanah suci yang dilindungi oleh para leluhur kami dengan nyawa mereka. Tempat itu bukanlah tempat untuk binatang peliharaan belaka." Jegal yang mendengar perkataan raja, dia tidak puas. "Apa yang kau maksud dengan binatang peliharaan belaka?" Jegal pun mendekat. "Jadi apa yang harus kami lakukan? Kukatakan sekali lagi." Namun Jegal menyela perkataan raja. "Aku tak tahu apa yang akan terjadi dan kapan waktu kejadiannya. Meski Anda adalah raja dari tempat ini, Anda tak punya hak untuk mencegah seseorang pulang ke kampung halamannya. Kecuali negara suci Karbon masih menjalankan sistem perbudakan." Semua orang yang mendengar perkataan Jegal, mereka terkejut. Begitu pula dengan raja. Dia menatap Jegal dengan tajam, lalu berkata, "Kau, Warrior of Dome, kau telah mengatakan hal yang tak seharusnya dikatakan di Karbon. Kuserahkan padamu." Raja pun menyuruh pria besar untuk mengurus Jegal. Pria tersebut berkata, "Manusia arogan." Sembari dia mengambil pedang yang ada di punggungnya dan ingin melancarkan serangan ke arah Jegal. Jegal, dia menatapnya dengan tajam. Serangan itu pun dilancarkan. Itu memiliki efek yang sangat luar biasa. Kepulan asap menyelimuti ruangan tersebut. Setelah kepulan asapnya mereda, terlihat pria tersebut. Ia terkejut dikarenakan serangannya tidak mengenai Jegal. Melihat itu, dia bergumam, "Tidak ada manusia." Salah satu bawahan raja yang lain, dia berteriak, "Awas!" Terlihat di sisi pertarungan, di mana saat pria tersebut menyerang, Jegal menghindarinya dengan melompat. Dan setelahnya, Jegal pun menerjang ke arah pria tersebut. Serangan tiba-tiba dari Jegal itu berhasil mengenainya. Terlihat sedikit percikan darah keluar dari tubuh pria tersebut. Itu tepat mengenai wajahnya. Pria itu pun berkata, "Dasar manusia." Jegal, dia hanya menatap tanpa merespon. Mereka berdua pun kembali menyerang satu sama lain. Namun sebelum serangan mereka bertemu, seseorang menghentikan mereka. "Hentikan, kalian berdua." Pria tersebut yang mendengar dan melihat ke arah sosok yang berbicara, dia sedikit berkeringat. Dan untuk para bawahan yang lain, mereka memberi hormat ke sosok yang baru datang. Sosok itu pun terus berjalan menghampiri mereka.
Pria besar itu memberi hormat jika Tuan Putri yang meminta. Di sisi Jegal, dia yang melihat sosok tersebut. Ia terkejut. Kau, sosok tersebut adalah wanita LF yang pernah diselamatkan oleh Jegal sebelumnya di perjalanan. Ia berkata, aku tidak bisa menyapa penyelamatku karena kurangnya kesempatan. Namaku Nayas Grenville. Ucap wanita tersebut memperkenalkan dirinya. Yang di sisi lain juga dia adalah seorang putri di kerajaan Karbon. Suasana di sana sedikit hening. Terlihat putri yang sedang menghadap raja. Dia pun memberi hormat. Aku di sini, ayah. Raja dia hanya tersenyum. Selamat datang, putriku tersayang. Nayas, apa ada ketidaknyamanan dalam perjalanan? Tanya raja pada Nayas. Ada, ayah. Dan bolehkah aku mengatakan sesuatu? Katakanlah. Raja mempersilahkan. Putri pun menjelaskan dan menceritakan perjalanan sebelumnya. Pertama-tama, cerita Sik tidaklah salah. Sable Tiger itu hanya ingin kembali ke kampung halamannya. Raja yang mendengar itu dia sedikit berpikir. Putri melanjutkan. Jika ayah khawatir, apa ayah akan mempertimbangkan untuk mendengarkan pemikiranku? Saat ini ada penculikan dan kasus penghilangan yang terjadi di Turyajan. Aku mengerti bahwa cara kejahatannya sangat licik, sehingga sulit untuk cari. Di sisi Jegal dia hanya diam. Putri pun melanjutkan. Ayah lihat, Sik adalah seorang warrior yang telah menyelesaikan hal-hal sulit di dunia manusia. Bagaimana kalau menyerahkan kasus ini padanya? Jika itu terselesaikan, akan masuk akal untuk memenuhi permintaannya sebagai hadiah. Raja dia terdiam sebentar seakan sedang berpikir. Setelahnya dia berkata, aku tidak begitu paham. Seraya meninggalkan pergi dia melanjutkan. Jadi akan kuserahkan masalah ini kepadamu kali ini. Putri Nayas yang melihat dan mendengar perkataan raja. Dia pun melambaikan tangannya dengan tersenyum. Di sisi Jegal dia menghela napas. Putri Nayas pun menghampiri Jegal dan berkata, aku sudah membalas budi yang ku terima saat itu. Ya, terima kasih. Aku sudah menduga bahwa kau adalah orang berpangkat tinggi di Karbon. Tapi aku tidak tahu kau adalah sang putri. Jawab Jegal merespon perkataan putri. Maaf karena sudah menyembunyikan identitasku. Tapi kau tahu bagaimana LF diperlakukan oleh manusia kan? Jegal pun menjawab. Ini jelas dunia yang sulit bagi Tuan Putri LF. Tapi suatu saat, penduduk Karbon juga akan hidup bebas bersama manusia. Andaikan hanya ada manusia sepertimu. Jegal yang mendengar itu dia tersenyum canggung. Seraya menjawab, ya, ku harap begitu. Putri pun kembali berkata, nah, terlepas dari apa yang ayah katakan, aku akan mengurus masalah ini. Dan aku, Nayas Greenfield, akan memastikan keamanan warrior signatur Jegal di alam Devan dan Karbon mulai sekarang. Ucap Putri dengan tegas. Salah satu pengawal berkata, tapi Tuan Putri, bukankah terlalu berlebihan untuk memberikan hak istimewa seperti itu kepada manusia biasa? Putri dia membantah perkataan pengawal tersebut. Ini masuk akal bagi seseorang yang telah menyelamatkan hidupku. Juga, coba lihat pedang yang dipegang orang ini. Para pengawal yang melihat pedang tersebut mereka terkejut. Mustahil, itu Red Dragon. Putri pun membenarkan. Ya, benar, ini pedang Arines. Jika seseorang memiliki pedang pahlawan, bukankah seharusnya mereka menerima perlakuan negara? Terlihat tingkah laku dari para pengawal tersebut seakan berubah. Itu seperti ketakutan. Jegal yang melihat itu dia bergumam. Apa? Kenapa moodnya tiba-tiba berubah seperti ini? Putri yang melihat perubahan ekspresi pada Jegal dia berkata, apa mengejutkan memiliki reaksi seperti itu? Setelah nama Arines disebutkan, apa kamu terkejut? Ya, sedikit, jawab Jegal. Putri dia menjelaskan, bagi manusia, Arines kemungkinan besar dianggap sebagai pembunuh naga belaka. Tapi di Karbon, dia adalah pahlawan bahkan lebih. Di masa lalu, ketika para naga menyerang menargetkan spesies langka Golden Wood yang hanya tumbuh di Karbon,
Seseorang penyelamat yang mempertaruhkan nyawanya mengalahkan Lucina Naga, dan orang-orang Karbon tumbuh dengan mengagumi namanya. Golden World sudah punah, tapi warisan Arines berlanjut hingga sekarang. Menutup Sigmire juga kelanjutan dari keinginan Arines yang berusaha melindungi segalanya. Jadi Sig, jika kau membantu kami menghilangkan organisasi kriminal yang mengancam Karbon, aku akan meminta ayahku untuk membuka Sigmire. Jegal dia mengangkat tangannya. Tapi Putri, aku tidak datang ke sini untuk menyelesaikan kasus ini. Aku datang hanya untuk meminta bantuan dalam menyelesaikan masalah ini. Putri dia menyela. Tapi kaulah yang telah menyelesaikan kasus pembunuhan yang menjungkir balikan seluruh negeri kan? Pemandangan yang aku lihat ketika aku mengunjungi Emilia secara diam-diam. Pemandangan orang-orang berteriak sebagai satu kesatuan. Seorang warrior yang mengikuti kasus pembunuhan serta mencabut korupsi negara. Aku juga ada di tempat bersejarah itu. Signature Jegal, manusia yang mengenal orang-orang dengan baik. Sama sepertimu yang mengubah Emilia, Karbon juga membutuhkan kekuatanmu. Jegal dia mengingat perlakuan baik dari Jenon dan mengetahui Jenon sangat frustasi saat ini ketika putrinya hilang. Dia pun menghela napas. Bantuannya berlipat ganda. Putri yang mendengar itu dia sedikit bingung. Maaf. Namun Jegal berkata, aku menerima kuis tersebut dengan tersenyum. Putri yang mendengar itu dia langsung menggenggam erat tangan Jegal. Sungguh, terima kasih banyak, warrior. Menerpa dan Seoi mereka berbisik. Menerpa berkata, aku tidak percaya bahkan kau tidak bisa membuat Sig bergerak. Putri bertelinga runcing itu memiliki keterampilan yang cukup kan Seoi? Seoi pun merespon, benar, Yuni. Dalam hati Seoi bergumam, siapa sangka dia bisa memegang tangan Sig seperti itu. Putri merasa ada sedikit kejanggalan. Dia pun menoleh ke arah Menerpa dan Seoi dengan bertanya-tanya. Namun di sisi Menerpa dan Seoi, ketika Putri menoleh ke arah mereka, itu membuat mereka merinding. Lalu Putri berkata, dan jangan khawatir untuk meyakinkan ayahku setelah menyelesaikan kejadian ini. Dia mendengarkan setiap permintaan kecil yang kubuat. Jegal dia merespon, sulit jika kau berharap terlalu banyak. Hanya untuk memperjelas, aku bukanlah penyidik profesional. Tidak, aku percaya padamu, ucap Putri dengan penuh keyakinan. Satu-satunya yang bisa melindungi kedamaian di tempat ini adalah kau.